Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya sedikit mengulas, ini saya videokan supaya mungkin lebih teratur untuk sebagai simulasi. Di sini saya akan berikan contoh. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi selection. Tapi sebenarnya operasi selection itu bagaimana sih? Ini contoh. Operasi selection-nya adalah operasi memilih baris tertentu, atau contohnya pada database supermarket kita menampilkan barang yang harganya 10.000. Misalnya di sini select bintang from barang where harga satuan yang lebih besar daripada sama dengan 10.000. Jadi besar sama dengan ya. Nah, di sini saya akan simulasikan contohnya. Oke, pada database supermarket ini saya contohkan di sini. Tadi kita buat select bintang from harga satuan yang 10.000 ya. Berarti di sini harga satuan yang di atas 10.000 sama dengan adalah beras, minyak goreng, ya, terus sampo, itu saja. Ada 3 ya. Jadi beras, minyak goreng, dan sampo. Kita coba lihat select bintang from barang where harga satuan lebih besar sama dengan 10.000. Kita jalankan. Nah, di sini ada 3, beras, minyak goreng, dan sampo. Ini adalah salah satu contoh perintah selection. Oke. Nah, berikutnya projection. Projection itu adalah mengambil kolom tertentu dari sebuah relasi. Contohnya kita dapat memproyeksikan hanya kolom nama pelanggan dan kota pelanggan dari tabel pelanggan. Jadi projection ini kita cuma hanya ngambil dari nama pelanggan dan kota pelanggan. Kita coba buka di sini. Nah, di sini pelanggan itu ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, kota pelanggan, dan nomor handphone. Nah, kita hanya mengambil nama dan kota saja. Ini bisa kita buat. Oke, di sini saya ganti tadi pelanggan. Oke. Where tidak pakai where di sini karena kita hanya memproyeksikan kolom tertentu. Berarti di sini adalah nama pelanggan dengan kota saja yang kita tampilkan. Nah, kita coba. Nah, ini seperti ini. Nama pelanggan dan kota pelanggan. Ya, kita proyeksikan. Tapi totalnya sama jumlahnya. Jadi kita hanya mengambil 2 kolom saja. Itu projection. Oke, kemudian produk Cartesian. Nah, dalam kasus produk Cartesian ini kita ngambil sebuah relasi lain. Jadi kasus database supermarket mungkin bisa kita gunakan untuk kasusnya supermarket. Jadi kita Cartesiannya artinya pelanggan dan barang. Jadi begini maksudnya. Tapi ini saya buat tabel sederhana saja. Di sini ada ID pelanggan, ada nama, ada ID produk, ada nama produk. Berarti ada 2 tabel nih. Artinya kalau produk Cartesian, pelanggan Andi bisa membeli sepatu, bisa membeli tas, bisa membeli baju. Jadi kalau simulasinya seperti ini. Oke, si Andi bisa membeli sepatu, bisa membeli tas, dan bisa membeli baju. Budi begitu juga. Budi bisa membeli sepatu, Budi bisa membeli tas, dan Budi bisa membeli baju. Sinta juga begitu, bisa membeli sepatu, bisa membeli baju, dan tas, dan bisa membeli baju. Oke, jadi di sini alternatif seperti ini bisa. Terus kemudian Cartesian, ini contoh adalah tadi hasil dari Cartesian antara pelanggan dan produk itu bisa jadi seperti ini. Andi, sepatu, tas, baju. Budi, sepatu, tas, baju. Sinta, sepatu, tas, baju. Seperti ini Cartesiannya. Nah, kalau misalnya di kasus kita, berarti ada kemungkinan, ini contoh.
contoh berarti ada pelanggan dengan barang. Berarti satu pelanggan ini bisa alternatif membeli beras, gula, minyak goreng. Nah, itu bagaimana sintaknya? Kita cobakan. Oke, kita cobakan pelanggan, barang. Oke, pelanggan barang kita jalankan. Nah, ini nanti seperti ini yang jadi. Ani membeli, bisa terjadi membeli sikat gigi. Nah, sekarang kalau misalnya kita hanya buat beberapa kolom, jadi terlalu panjang nih. Kita mau lihat ID pelanggan, nama pelanggan, dan nama barang saja. Mungkin begitu ya. Kita coba. Nah, sintaknya di sini saya buatkan di sini. Select P ID pelanggan, P nama pelanggan, B nama barang. Jadi pelanggan itu saya buat inisial sebagai P. Jadi P ini di ID pelanggan dan barang itu inisialnya B, B nama pelanggan. Hasilnya jadinya seperti ini. Jadi ada ID pelanggan. Coba ya. Nah, ini seperti ini. ID pelanggan. Terus ada beras nih, beras Joko ID. Misalnya kita order by nama. Oke. Kita order by nama. By nama. Nama pelanggan gitu ya. Nah, Ani itu bisa membeli sikat gigi, gula, sampo, sabun mandi, beras, minyak goreng, telur, pasta gigi. Ada kemungkinan dia beli barang ini. Nah, ini juga si Budi beli pasta gigi, beras, dan segala macam. Jadi kita cross di situ. Kita cross di situ. Oke. Nah, ini contohnya adalah ID pelanggan, nama barang, from pelanggan, barang B, barang saya inisialkan dengan B, order by nama pelanggan. Oke. Oke, produk Cartesian. Sekarang Union. Nah, untuk Union itu adalah dalam SQL ini digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select. Misalnya kita memiliki dua tabel. Di sini ada pelanggan, ada supplier. Ya, ada tabel pelanggan, ada tabel supplier. Nah, di tabel Union untuk kita mencari misalnya menggabungkan semua kota. Tapi nilainya yang berbeda. Jadi nilainya tidak sama dari tabel pelanggan dan supplier. Berarti kita gabungin nih kota antara pelanggan dengan kota supplier itu tanpa ada duplikat. Berarti di sini ada duplikat Surabaya. Berarti Jakarta Surabaya cuma satu kali, Bandung dengan Yogyakarta. Dan untuk sintaknya seperti ini. Select kota from pelanggan, Union, select kota from supplier, order per kota. Dan Surabaya itu tidak tertulis dua kali. Padahal di sini di pelanggan ada Surabaya, di supplier juga ada Surabaya. Tapi dia tidak tertulis atau tidak tampil dua kali karena menggunakan union. Nah, bagaimana kalau semuanya duplikat tampil? Nah, kita bisa menggunakan union all. Jadi union all ini mungkin kita memilih nilai duplikat. Jadi Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Ini adalah satu contoh untuk operasi union. Sekarang set difference. Set difference itu operasi ini akan menghasilkan baris-baris yang ada di satu relasi, tetapi tidak ada di relasi lain. Misalnya kita dapat mencari perbedaan kota antara pelanggan dan supplier. Ya. Nah, untuk sintak except dan minus itu tidak ada di MySQL. Sedangkan contoh di slide itu menggunakan except minus, tapi memang tidak mendukung di MySQL, tapi dia mendukung di misalnya Microsoft SQL dengan Oracle. Tapi kita bisa gunakan sintak inner join atau kita not in. Ini salah satu contoh, saya contohkan sintaknya. Nah, ini contoh. Misalnya di sini ada tabel pelanggan dan supplier, ya. Terus pelanggan itu ada Andi, Budi, Citra, Jakarta, Surabaya, Bandung. Maksudnya di sini kalau misalnya pelanggan minus supplier, kita lihat kota. Kota mana yang ada di pelanggan,
ya, tapi dia tidak ada di supplier karena kita menggunakan not in. Except sama minus itu tidak berlaku di MySQL. Jadi kalau dijalankan, ini jadinya adalah Jakarta Bandung. Kenapa Jakarta Bandung? Karena Surabaya ada di supplier. Jadi dia tidak termasuk. Artinya kota-kota pelanggan ini mencari kota pelanggan yang tidak ada di kota supplier. Gitu. Dan di sini adalah Jakarta Bandung. Bagaimana kalau kebalikan? Kita coba dibalik. Kota supplier dengan pelanggan. Nah, hanya ada Yogyakarta. Kenapa? Karena Yogyakarta tidak ada pelanggan di Yogyakarta. Jadi, kalau dibalik, malah yang muncul cuma satu, outputnya adalah Yogyakarta. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lebih banyak ke diskusi nanti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.